Saya Nasma Syahira akan mengawali presentasi kali ini, di mana saya akan menjelaskan rencana bisnis yang akan kami rencanakan, juga pada aspek pasar dan pemasaran. Kami mengambil rencana bisnis usaha laundry yang kami beri nama Warung Laundry, yaitu mengusung gaya self-service dalam pelayanannya, di mana pelanggan mencuci sendiri pakaian mereka dan akan diberikan koin dengan berbagai paket yang ada. Selain itu, juga kami berikan alternatif pilihan, yaitu laundry reguler. Dan demi memberikan pelayanan yang terbaik, kami juga menyediakan layanan internet gratis wifi untuk selama menunggu cuciannya. Selanjutnya memasuki pembahasan aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pasar dan pemasaran memiliki ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi. Setiap terdapat kegiatan pasar, maka akan selalu diikuti oleh kegiatan pemasaran. Dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk menciptakan pasar. Kita dapat lihat pada tabel potensi pasar bahwa usaha laundry memiliki potensi pasar sebanyak 900 pelanggan per bulannya, atau sama dengan 30 pelanggan per harinya. Setiap 30 pelanggan ini bisa saja terjadi perharinya pada warung laundry dengan persentase 60% pelanggan laundry coin dan 40% pelanggan reguler. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel perkiraan jumlah permintaan untuk 3 tahun ke depan, di mana terlihat bahwa angka setiap tahunnya naik, yang menandakan bahwa pelanggan diperkirakan akan terus bertambah. Itu dikarenakan karena masyarakat pada masa kini tidak banyak memiliki waktu untuk mengurusi pekerjaan rumahnya, sehingga lebih memilih untuk menggunakan jasa eksternal. Selanjutnya adalah jumlah penawaran. Kita ambil contoh dari 3 laundry yang sudah ada terlebih dahulu, dan kita ambil rata-rata perkiraan jumlah penawaran adalah sekitar 9.000 di pasaran. Selanjutnya adalah melihat pada produk life cycle stage, yakni siklus suatu produk atau layanan dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya. Untuk warung laundry sendiri, ini berada pada tahap pertama atau introduction, di mana kami masih memperkenalkan produk kami. Konsep self-service sendiri menggunakan koin dalam sistem laundry-nya. Sistem laundry koin ini sudah banyak tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Dalam penggunaan mesin cuci self-service ini, tidak hanya dapat mencuci tapi sampai pakaian tersebut kering. Unggulan lainnya adalah dalam self-service ini kita tidak perlu menunggu waktu yang lama, cukup 1-2 jam baju pelanggan bisa diambil. Untuk di Jakarta sendiri, laundry coin ini sudah mulai tersebar, tapi belum banyak, terutama di kawasan Jakarta Timur. Untuk segmentasi usaha laundry ini sendiri, segmentasi demografisnya adalah pelanggan baik perempuan maupun laki-laki berusia di atas 17 tahun yang merupakan mahasiswa, pekerja kantoran, buruh yang membutuhkan jasa ini. Untuk segmentasi geodemografisnya adalah seluruh warga Jakarta, khususnya warga Jakarta Timur di Rawamangun. Untuk segmentasi lifestyle adalah orang-orang kotaan yang ingin praktis dan
banyak memiliki waktu luang. Selanjutnya adalah masuk ke targeting. Untuk target pelanggan usaha kami adalah para mahasiswa, para pekerja, dan masyarakat umum yang tinggal di sekitaran usaha kami. Selanjutnya adalah positioning. Untuk usaha kami sendiri memiliki slogan yaitu bersih, cepat, praktis. Positioningnya sendiri kita self service, terus prosesnya cepat, harga terjangkau, sangat praktis, dan kami menyediakan suasana toko yang nyaman dengan internet gratis. Selanjutnya adalah strategi marketing mix. Yang pertama adalah produk dan harga. Untuk layanan yang kita berikan, yang pertama tentunya adalah laundry self service. Kedua adalah laundry reguler, yaitu laundry biasa yang orang bisa titip. Yang kedua ada yang express, bedanya adalah untuk waktunya lebih cepat dari reguler. Selanjutnya ini khusus untuk laundry dan cover dengan berbagai ukuran. Berikut kami lampirkan harga-harga bagi tiap servis yang kami berikan. Tempat yang kami pilih untuk warung laundry ialah sekitaran kampus dan perkantoran. Beberapa wilayah menjadi target kami, terutama kami menargetkan di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur. Selanjutnya adalah promosi. Strategi promosi yang kami pilih adalah menyebarkan brosur kepada masyarakat sekitar dan juga melalui media paid promote oleh selebgram atau organisasi yang menyediakan. Kami akan melakukan personal broadcast melalui WhatsApp atau Line. Dan untuk pelanggan sendiri kami berikan bonus 1 paket laundry jika telah melakukan 10 kali laundry di tempat kami. Sekarang kita masuk ke aspek teknis. Yang pertama, penentuan lokasi usaha. Dalam menentukan lokasi usaha warung laundry kami menggunakan metode penilaian value di mana semua lokasi yang memungkinkan dinilai dengan memberikan skor dari masing-masing faktor. Faktornya itu ada target pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan juga sarana. Dengan total nilai yang paling tinggi akan menjadi lokasi yang terbaik. Kami telah membandingkan 3 daerah di Jakarta Timur, yakni ada Pemuda Rawamangun, Salemba Raya, dan Cempaka Putih. Berikut hasilnya. Kami menentukan target pasar berdasarkan banyaknya pemukiman, kampus, dan perkantoran. Sumber bahan baku laundry kami berada di Jakarta Timur, maka dari itu kami mencari lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku untuk menghemat biaya. Mengenai faktor transportasi, dilihat dari banyaknya angkutan umum yang tersedia, lebarnya jalan, dan kemudahan akses menuju warung laundry. Untuk pengambilan tenaga kerja, kami melihat dari sisi dekat dengan pemukiman untuk mengurangi biaya transportasi. Dan fasilitas sarana seperti listrik dan air tersedia dengan baik. Dari hasil analisis penentuan lokasi dengan menggunakan metode penilaian value, kami memutuskan untuk memilih lokasi di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur dengan perolehan nilai yang paling tinggi dari beberapa daerah yang menjadi target. Sekarang masuk ke layout. Warung laundry mengusung konsep ala cafe dengan memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Alur proses laundry seperti yang tertera pada Dena Layout Laundry, yaitu kami menaruh meja kasir di samping kanan pintu masuk agar memudahkan proses transaksi. Jadi ketika pelanggan masuk, mereka dapat langsung ke kasir untuk memilih layanan laundry dan menimbang pakaian. Ketika antrean kasir penuh, pelanggan bisa menunggu di tempat duduk depan kasir yang telah disediakan. Pada layout tersebut terdapat meja setrika di tempat menyetrika untuk pelayanan laundry express. Kemudian, proses produksi operasi. Warung laundry kami menyediakan 3 layanan,
yaitu laundry reguler, laundry express, dan laundry self-service. Untuk laundry reguler, prosesnya yaitu pertama, pelanggan datang ke tempat laundry dengan membawa pakaian kotor yang akan dilaundry. Pelanggan menuju kasir untuk menimbang pakaian dan diberi nama dengan label roll agar pakaian tidak tertukar. Setelah itu, pakaian akan diproses selama kurang lebih 3 hari. Kemudian, untuk proses laundry express, sama seperti dengan laundry reguler. Pelanggan mendatangi tempat laundry lalu menimbang pakaiannya. Setelah itu, pelanggan dapat menunggu pakaian di meja dan kursi tunggu yang telah kami sediakan, atau pelanggan juga bisa meninggalkan nomor telepon mereka untuk dihubungi saat pakaian mereka sudah siap dan bersih. Proses laundry ini selama sehari. Yang terakhir, proses laundry self-service. Pelanggan datang ke tempat laundry lalu menimbang pakaian dan mengambil koin untuk proses mesin cuci. Jumlah koin tergantung pada banyaknya pakaian. Satu koin dihargai 30.000 untuk mencuci dan mengeringkan, dan juga dapat mengambil keranjang yang telah disediakan untuk menampung pakaian. Setelah itu, pelanggan dapat memulai laundry dengan mesin cuci dan pengering yang telah disediakan. Ketika menunggu pakaian yang kurang lebih 1 jam, pelanggan dapat menunggunya dengan duduk di kursi dan meja tunggu yang telah disediakan. Warung laundry pun menyediakan wifi untuk pelanggan dalam rangka menambah kenyamanan pelanggan saat menunggu. Ketika menunggu, pelanggan pun dapat menikmati makanan ringan dan minuman dengan membeli pada rak makanan dan minuman yang telah disediakan. Rak makanan dan minuman diletakkan di samping kasir untuk memudahkan proses pembayaran. Terakhir, peralatan dan bahan baku. Warung laundry kami membutuhkan beberapa peralatan utama, peralatan pendukung, bahan baku, dan bahan-bahan untuk promosi. Berikut daftarnya yang kami butuhkan. Saya akan menjelaskan hasil dari data usaha laundry kami. Kalian bisa lihat sendiri di slide kelompok kami, yaitu warung laundry. Nah, di sini saya akan menjelaskan aspek manajemen dari warung usaha laundry kami. Nah, di situ kalian bisa lihat di slide kalian atau buka di slide kalian di aspek manajemennya. Di situ ada diagram bata atau diagram graf. Di situ adalah data di mana kami telah mensurvei atau perencanaan dari hasil usaha kami. Nah, di sini terlihat dari dari bulan ke bulan dan minggu ke minggu. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri. Di situ ada survei target pasar kami, survei target pasar hasil usaha kami, di mana itu di minggu pertama apakah target pasar di sini itu meyakinkan atau tidak. Nah, di situ juga ada survei lokasi usaha, yang pasti dong lokasi usaha pasti cari di mana biar kita itu agar hasil usaha kami ini berkembang atau naik untung lah. Oke, selanjutnya dianalisis. Sebelumnya sisanya kalian bisa lihat sendiri. Di situ ada hasil dari diagram kami. Nah, oke, selanjutnya di sini ada analisis jabatan. Nah, di sini itu ada analisis jabatan, di mana di situ ada manajer umum, bagian pergudangan, bagian pemasaran, bagian operasional, bagian keuangan. Nah, di bagian operasional ini pasti ada stafnya, staf 1 dan staf 2. Dan di bagian keuangan itu ada kasir. Nah, berikut di slide selanjutnya saya akan memberikan tugas-tugasnya. Oke.
Yang pertama di situ ada jabatan beserta tugas, jabatan manajemen umum atau jabatan manajemen umum yang bertugas untuk memeriksa proses pemasaran, kepuasan konsumen, melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan, memeriksa laporan keuangan dan juga kelengkapan logistik. Yang intinya manajemen umum itu adalah bertugas ya untuk bertanggung jawab hasil dari usaha laundry kami. Yang kedua di situ ada bagian pergudangan. Nah, di sini tuh bagian pergudangan itu bertugas melakukan pemeriksaan mesin-mesin sesuai umur mesin, melakukan pemeriksaan kelengkapan peralatan dan perlengkapan laundry. Nah, di sini itu bagian pergudangan itu untuk memeriksa apakah layak mesin cuci ini untuk dipakai atau tidak, atau sesuai dengan ukurannya atau tidak. Misalkan ada mesin cuci yang 7 kilo, 2 kilo, yang khususnya ya, yang 3 kilo. Gak mungkin dong yang 2 kilo dibikin yang 7 kilo mesin cucinya, itu akan berisiko sangat besar dan akan memakan keuntungan kami. Nah, di situ juga ada pemeriksaan perlengkapan laundry. Maksudnya dari pemeriksaan perlengkapan laundry itu adalah kayak periksa sabunnya, setrikanya, pewangi dari setrikanya, atau segala macam lah itu pokoknya. Nah, di sini yang ketiga ada bagian pemasaran. Nah, bagian pemasaran ini bertugas melakukan perencanaan ruang lingkup pasar, membuat target perjualan, dan melakukan publikasi membuat target perluasan usaha. Nah, di situ itu udah jelas pasti bagian pemasaran itu adalah menawarkan usaha kami, gimana caranya agar di tempat itu banyak ramai pengunjung dan juga di tempat kami itu banyak yang tahu di daerah itu atau di daerah kami membuka tempat usaha. Nah, di situ juga membuat target perluasan usaha. Nah, membuat target perluasan usaha itu maksudnya tuh kayak kita bikin ya sama kayak di sini juga sama kayak melakukan publikasi sih, kayak buat sosial media, kayak misalkan buat IG, kalau misalkan cucian ini sangat bersih, rapi dan segala macam, buat YouTube atau apalah segala macam, agar gimana caranya bagian pemasaran ini bertugas untuk menjual barangnya agar laku. Nah, bagian keempat ini ada bagian operasional, bagian OP. Bertugas mengawasi jalannya usaha, mengontrol jalannya pekerjaan dan kinerja dua staf. Oke. Di sini itu bertugas adalah ya kalian tahu lah, OP itu adalah bertugas untuk mengawasi para staf-stafnya atau mengawasi mengawasi apakah itu di tempat di laundry kami ini apakah layakkah kalau misalkan kita itu laundry di mesin cuci itu dengan segitu diawasi lah pokoknya intinya, biar tidak memakan tidak memakan hasil dari keuntungan kami, biar tidak cepat rusak misalkan, biar tidak cepat dibetulin lah gini pokoknya itulah tugasnya. Oke, di sini bagian kelima ini adalah staff 1 dan 2. Oke, di sini pasti kalian tahu bagian staff itu ya hasil laundry kami. Pasti staffnya itu mencuci pakaiannya. Kalau misalkan ada yang mau digantung berapa kilo nih cuciannya nih, segini. Oke, segini. Oke, mesin cucinya di situ. Oke, pokoknya itulah bagian staff-staffnya. Ya pasti kalian tahu lah. Dan juga di sini ada yang bagian ke-6 itu adalah bagian keuangan. Oke, di sini itu bagian keuangan bertugas menentukan prosedur penetapan dan perhitungan pembelian bahan baku serta membuat neraca dalam laporan laba rugi. Nah, di sini itu bagian keuangan itu bertugas misalkan kayak gini aja intinya. Gimana caranya sekilo itu harganya berapa, sekian, pokoknya kita itu harus untung dan segala macam. Misalkan sekilo 7.000, apakah 7.000 itu udah menutupi hasil dari pembelian sabunnya, listriknya, setrikanya dan segala macam-macamnya. Itu bagian keuangan. Dan juga pasti mencatat hasil dari misalkan hari ini berapa kilo yang laundry, dan pasti dia yang mencatatkan target sebulan di hasil laundry kami ini berapa, sekian. Itulah bagian keuangan. Dan juga di sini ada bagian terakhir yaitu kasir. Pasti kalian tahu lah bedanya bagian keuangan dan bagian kasir. Dan kasir ini petugas mengelola pembayaran dan konsumen dan menghitung pemasukan per hari. Ya kalian tahu lah, paling cuma ya
ada yang mengambil pakaiannya, tinggal dikasih brosurnya konsumennya. Nah, kasir menerima brosurnya dan langsung dibayar sekian. Kalian tahu lah pasti itu. Oke, di tempat hasil laundry kami juga kan menerima karyawan yang sesuai dengan kriteria kriteria yang kami buat atau kami rapatkan lah. Yang intinya pastinya untuk bagian cuci dan gosok itu pria wanita atau boleh, lulusan SMA atau sederajat, usia maksimal 35 tahun, nggak boleh lebih, bisa bekerja dengan sama tim pasti, harus jujur pasti, teliti, rapi dan bertanggung jawab, harus bisa mengoperasikan mesin cuci dan mesin pengering. Nah, untuk bagian kasir yang kriterianya wanita, maksimal lulus SMA sederajat, usianya 20 hingga 30 tahun, jujur, harus banget, teliti dan bertanggung jawab. Komunikatif, dapat bekerja sama dengan tim maupun bekerja mandiri, maupun mengoperasikan komputer dengan Microsoft Office. Berpengalaman sebagai kasir minimal 1 tahun. Berpengalaman tuh ya kasir apapun, kasir Alfamart, kasir di Momon, pokoknya berpengalaman lah intinya. Nah, di sini juga di bagian slide selanjutnya itu adalah kompensasi atau kami memberikan gaji pokok pada karyawan yang sesuai dengan SOP-nya lah, seperti itulah. Di sini juga gaji pokok kami 1 juta itu per bulan. Uang makan dan transport itu 600.000 per bulan, yang bisa dihitung 25.000 per hari. Dan gaji bersihnya itu 1.600.000 per bulan, itu gaji bersih ya. Nah, kontrak kerja dan di awal selama 1 tahun diperpanjang apabila memiliki kinerja yang baik. Nah, di situ itu maksudnya itu misalkan dari dikerja 1 tahun memiliki kinerja dengan baik, apakah setelah dia mau melanjutkan atau tidak. Kalau misalkan melanjutkan, kami tarik karena dia sudah melakukan sih udah pas lah dengan ukuran memiliki di tempat kerja kami selama 1 tahun. Maksudnya udah percaya lah maksudnya. Ya selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya slide selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial. Sekian. Saya akan menjelaskan tentang dampak dari aspek ekonomi, sosial, dan aspek AMDAL. Baik, jadi kita mulai dari aspek ekonomi dan sosial. Dampak yang akan terjadi di ekonomi positifnya itu adalah dari warung laundry ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Bagi yang pengangguran maupun karyawan yang baru di PHK pun, yang tentunya akan memperoleh penghasilan dan meningkatkan taraf perekonomian mereka dengan cara berusaha warung laundry, dan dapat meningkatkan kreativitas setiap individu. Lalu ada negatifnya itu dapat mengurangi penghasilan dari industri yang sama, dan mungkin dapat juga meningkatkan persaingan antar industri. Lalu ada untuk dampak positif dan negatifnya untuk di pemerintah itu adalah positifnya, dengan adanya usaha laundry maka akan menunjang program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, dapat meningkatkan pendapatan pemerintah khususnya pemerintah daerah. Lalu untuk di dampak negatifnya itu adanya keterlambatan dalam membayar pajak, memungkinkan pejabat pemerintah melakukan kecurangan dalam perizinan pendirian usaha. Lalu kita ke dampak sosial. Dampak sosial positif untuk masyarakat itu ada dengan hadirnya warung laundry diharapkan memudahkan masyarakat lokal dalam mengerjakan pekerjaannya, terkhusus kepada mahasiswa dan rumah tangga di tengah tuntutan kesibukannya yang terkadang menjadi terlupakan dan mungkin tidak terawat. Selain itu juga mendorong masyarakat membuka usaha yang kecil dapat memberikan sosialisasi antara usaha kami dengan masyarakat sekitar. Dan dampak negatifnya itu dapat meningkatkan persaingan dengan usaha sejenis di daerah Rawamangun yang memungkinkan terjadi perpecahan karena
target pelanggan lingkupnya yang kecil, mengurangi sikap kemandirian masyarakat lokal, dan memunculkan perilaku yang konsumtif. Sehingga akan muncul pula paradigma baru, klaim bahwa mencuci dan menyetrika akan dianggap tidak praktis, buang-buang waktu, dan mungkin akan beranggapan satu hal yang ketinggalan zaman. Lalu dampak positifnya bagi pemerintah untuk sosial itu adalah membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran yang ada saat ini, dan mengajarkan masyarakat menjadi pengusaha dengan mendapat gambaran tentang berwirausaha, sehingga memunculkan jiwa kewirausahaan masyarakat seperti dengan membuat usaha dari hal yang kecil. Lalu ada dampak negatifnya. Dengan adanya keramaian yang ditimbulkan, dikhawatirkan dapat menimbulkan tingkat kriminal yang melanggar aturan. Lalu ada dampak negatif untuk pemerintah. Dengan adanya keramaian yang ditimbulkan, mungkin dapat meningkatkan tingkat kriminal. Lalu kita kembali ke Porter's 5 Force. Itu ada 5, yakni persaingan antar perusahaan, potensi masuknya pesaing yang baru, potensi pengembangan produk substitusi, lalu ada kekuatan posisi pemasok, dan yang terakhir adalah kekuatan potensi tawar-menawar dari konsumen. Dampak dari laundry ini untuk lingkungan itu ada 3. Fosfat yang tinggi pada deterjen dan pelembut mengakibatkan yang pertama itu adalah menghambat permurnian air tanah dan mengurangi kadar oksigen. Yang kedua itu adalah tidak dapat diuraikan dalam waktu yang lama, mengakibatkan polusi udara serta bau yang tidak sedap. Lalu ketiga adalah apabila bermuara ke selokan atau bahkan ke sungai, tentunya akan merusak ekosistem ikan. Lalu kita ada upaya yang dapat dilakukan. Upaya awal itu ada 2, yaitu menggunakan deterjen dan bahan lainnya yang mengandung kadar kimia yang lebih rendah. Lalu yang kedua adalah menanami selokan atau aliran air dengan tanaman air yang bisa menyerap zat pencemar seperti jaringau, bunga ungu, lidi air, futori ruas, bunga coklat, melati air, dan lili air. Lalu ada upaya yang lebih lanjut, itu ada 2, yaitu limbah usaha laundry ditampung terlebih dahulu di dalam suatu wadah atau bak dan dicampurkan tawas yang berfungsi untuk mengurangi kadar kimia yang ada pada limbah. Lalu yang kedua itu adalah instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, merupakan bangunan air yang berfungsi untuk menyerap kelebihan senyawa fosfat yang terkandung dari deterjen agar aman untuk lingkungan. Saya Nabianul Ani akan menjelaskan mengenai aspek keuangan warung laundry, di mana warung laundry memiliki biaya prainvestasi sebesar 100 juta dan biaya investasi sebesar Rp414.436.000 dan juga biaya operasional atau modal kerja sebesar Rp295.731. Estimasi laporan laba rugi untuk warung laundry ialah di mana pendapatannya sebesar Rp436.320.000 dengan total penghasutan Rp23.741. Maka estimasi laporan laba rugi yang dicari untuk menemukan laba setelah pajak atau earning after tax yaitu sebesar Rp87.636.000. Setelah kita menemukan earning after tax sebesar Rp87.636.000, kita akan mencari table cash flow, di mana setiap earning after tax setiap tahunnya kami menargetkan untuk meningkat sebesar 20% setiap tahunnya, yaitu di mana bila kita cari di table cash flow dengan menggunakan earning after tax dan juga penghasutan, maka dapat ditemukan jumlah present value kas bersih sebesar Rp430.950.952. Lalu setelah itu kita akan mencari payback period, di mana kami memiliki investasi sebesar Rp414.436.000 dikurangi dengan kas bersih tahun pertama sebesar Rp111.377.000
rupiah dengan hasil Rp303.059.000, lalu dikurangi dengan kas bersih tahun kedua sebesar Rp128.904.200, maka totalnya sebesar Rp174.154.800, lalu dikurangi dengan kas bersih tahun ketiga sebesar Rp149.936.840, maka totalnya ialah Rp24.212.960. Karena sisanya tidak dapat dikurangi dengan profit tahun keempat, maka profit tahun ketiga ini dibagi dengan tahun keempat, yaitu Rp24.212.960 dibagi dengan Rp25.463.010 dikali dengan 12 bulan, maka hasilnya ialah 1,41, atau bila kita bulatkan sebesar 1 bulan, maka payback period warung laundry sebesar 3 tahun 1 bulan. Selanjutnya ialah ARR, di mana ARR warung laundry dapat dicari dengan rata-rata earning after tax dibagi dengan rata-rata investasi dikali dengan 100%. Nah, rata-rata earning after tax warung laundry sebesar Rp130.430.412 dibagi dengan 207.218.218.000 dikali dengan 100%, maka accounting return of return ini dapat ditemukan sebesar 62%. Selanjutnya adalah kita mencari net present value-nya, yaitu dengan rumus jumlah present value dikurang dengan investasi. Jumlah present value yang kita cari sebelumnya di tabel cash flow sebesar Rp432.080.952 dikurang dengan Rp414.436.000, maka hasilnya ialah Rp21.644.952.000. Lalu kita mencari profitability index, maka profitability index itu dapat dicari dengan rumus jumlah present value dibagi investasi dikali dengan 100%, maka tadi 436.080.952 dibagi dengan 414.436.000 dikali dengan 100%, maka profitability index warung laundry sebesar 1,052. Selanjutnya kita akan mencari internal rate of return. Sebelumnya kita itu akan mencari PP-nya terlebih dahulu, di mana PP itu dicari dengan investasi dibagi dengan rata-rata kas bersih, yaitu Rp414.436.000 dibagi dengan Rp154.171.412, maka ditemukan hasilnya ialah 2,688. Nah, dalam tabel A2 tahun kelima diketahui bahwa yang terdekat dengan 2,688 ialah 2,689, yaitu pada diskon factor 22%. Nah, secara subjektif tiap diskon itu dikurangi dengan 2%, maka kita akan mencari net present value dengan diskon factor sebesar 20%. Yaitu yang pertama itu kita akan mencari net present value yang positif dengan diskon factor 20% dengan kas bersih yang telah ada sebelumnya pada tabel cash flow. Maka dengan diskon factor sebesar 20%, kita akan menemukan jumlah present value kas bersih sebesar Rp436.080.952. Lalu untuk mencari net present value-nya itu akan kita kurangi dengan investasi sebesar Rp414.436.000, yaitu net present value-nya dapat ditemukan sebesar Rp21.644.952, maka itu NPV positif. Lalu kita akan mencari NPV negatif, yaitu dengan menggunakan diskon factor sebesar 23%. Nah, dengan diskon factor 23%, kita akan menemukan jumlah present value kas bersih sebesar Rp405.944.000
Rp762.544. Lalu dikurangi dengan investasi untuk mencari net present value negatif sebesar investasi sebesar Rp414.436.000. Maka ditemukan net present value yang negatif sebesar minus Rp8.673.456. Lalu kita akan mencari internal rate of return-nya dengan rumus I1 interest 1 ditambah NPV 1 dibagi dengan NPV 1 dikurang NPV 2 dikali dengan interest 2 dikurang dengan interest 1. Nah, tadi kita menemukan kita sebelumnya mencari dulu dengan interpolasinya. Interpolasi dengan 20% dengan P Viva 1 yang 436.080.952 dengan P Viva yang selanjutnya yang jalan 436.080.952, maka ini yang 436.080.952 rupiah dikurangi dengan 414.436.000 rupiah, yaitu investasi. Maka hasilnya NPV 1 sebesar Rp21.644.952 rupiah. Lalu mencari NPV 2 ya dengan tadi jumlah present value-nya itu pada diskon 20% sebesar Rp436.080.952 rupiah dikurangi dengan jumlah present value yang 23% yaitu sebesar Rp409.762.544 rupiah. Maka hasil net present value kedua ialah sebesar Rp30.318.408. Maka kita akan mencari IRR dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan. Jadi 20 sebagai interest pertama ditambah dengan NPV 1 Rp21.644.952 dibagi dengan Rp30.318.408 dikali dengan interest 2 dikurang interest 1, yaitu sebesar 20% dikurang 23%, 23% dikurang 20%, jadi sebesar 3%. Maka hasilnya ini menunjukkan internal rate of return itu sebesar 20%. Nah, kita akan membuat kesimpulan dari aspek keuangan, yaitu dari yang tadi kita cari. Yang pertama ialah payback period yang diperoleh dengan nilai sebesar 3 tahun 1 bulan, maka itu dapat dikatakan sebagai investasi yang layak karena 3 tahun 1 bulan itu kurang dari umur ekonomi yang sudah kita tetapkan, yaitu sebesar 5 tahun. Lalu selanjutnya ialah jumlah net present value sebesar Rp21.644.952 rupiah. Maka itu dapat dikatakan layak karena nilai net present value menunjukkan nilai yang positif, maka itu dapat dikatakan sebagai nilai yang layak. Lalu selanjutnya ialah profitability index, di mana kita memperoleh hasil 1,052. Nah, syaratnya profitability index yang layak ialah harus melebihi nilai 1. Maka 1,052 ialah lebih besar dibanding dengan 1. Maka itu dapat dikatakan layak. Selanjutnya ialah hasil dari accounting rate of return, di mana kita memperoleh hasil 62% dengan perhitungan sebagai 62% tersebut dikali dengan investasi sebesar Rp414.436.000. Maka hasilnya itu Rp256.950.320. Nah, syaratnya ialah hasil ini harus melebihi dengan modal kerja. Namun dapat dilihat bahwa hasil ini lebih kurang dari modal kerja, maka hal ini dapat dikatakan tidak layak. Mungkin bisa jadi dikarenakan pendapatan yang masih perlu harus ditingkatkan atau modal kerja yang harus lebih dikecilkan lagi. Lalu yang terakhir ialah internal rate of return, di mana hasil kita itu sebesar 20%. Ini dapat dikatakan layak karena internal rate of return yang kita dapatkan ini tidak kurang dari diskon factor yang berada di
kita tentukan yaitu 20%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.